Perkenalkan, nama saya Ananda Riki Putra Pratama dari kelas 11 TKJ 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hani Penajar dari kelas 11 TKJ 3. Kami di sini ingin menjelaskan tentang materi WAN. Menurut pengertiannya, WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Contohnya jaringan antar wilayah, antar kota, antar negara, atau bahkan antar benua. Wide Area Network adalah jaringan yang memiliki jarak yang luas. Karena radiusnya yang mencakup negara dan benua, WAN merupakan fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Kecepatan transmisinya yaitu 24 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, atau bahkan 625 Mbps. Faktor khusus yang mempengaruhi performanya terletak pada siklus informasi seperti jaringan telepon satelit atau komunikasi pembawa lainnya. Hardware utama jaringan WAN. WAN menghubungkan beberapa LAN melalui jaringan komunikasi dari suatu prosedur. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN, maka diperlukan beberapa perangkat interface. Pertama, router. Router menawarkan beberapa layanan interkoneksi, jaringan-jaringan dan port-port interface WAN dan menunjukkan tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. 2. Switch. Switch memberikan koneksi kepada bandwidth WAN untuk komunikasi data, voice, dan juga video. 3. Modem. Modem yang memberikan layanan interface voice termasuk channel service units atau digital service unit atau disingkat menjadi CSU atau DSU yang memberikan interface layanan T1 atau E1, terminal adapters atau network termination 1 TA atau NT1 yang menginterface layanan integrated service digital network atau disingkat menjadi ISDN. Komponen dan konsep teknologi jaringan WAN. 1. DTA atau Data Terminal Equipment adalah link jaringan WAN yang berada di sekitar pelanggan atau biasanya gedung atau rumah pelanggan yang mengirim dan menerima data. DTA biasanya berupa router jaringan atau bisa juga berupa komputer atau multiplexer. Adalah pengarah antara jaringan WAN dan jaringan LAN. DTA ini merupakan piranti yang akan berkomunikasi dengan piranti DCA di sisi lainnya. Demarch atau titik demarkasi adalah titik interface jaringan kabel perusahaan telepon dengan rumah pelanggan. 2. Local loops adalah perpanjangan kabel line telepon dari demarch menuju kantor pusat yang mana pemeliharaannya merupakan tugas pihak telco, bukan tanggung jawab pelanggan. Kabel ini bisa berupa kabel UTP, fiber optik, atau gabungan keduanya dan juga media lainnya. DCA atau Data Circuit Terminating Equipment adalah suatu alat yang biasanya berupa sisi ESP yang berkomunikasi dengan DTA dan juga WAN cloud. DCA ini merupakan piranti yang memasuk clock link, sinyal sinkronisasi kepada piranti DTA, sebuah modem atau CSU atau DSU. Pelanggan bisa nyatakan sebagai DCA. DTA dan CA mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. WAN cloud merupakan hierarki trunk, switches, NCO, central office, yang membentuk jaringan telepon. Struktur fisik bisa bervariasi dan jaringan dua yang berbeda dengan titik koneksi bersama bisa saja saling overlap, makanya direpresentasikan dalam bentuk WAN cloud. Sisi pentingnya adalah bahwa data masuk melalui jaringan telepon, menjelajah sepanjang line telepon, dan tiba-tiba tepat pada alamat tujuannya. PSA, Packing Switching Exchange, adalah sebuah switch pada jaringan karir paket switch. PSA2 ini merupakan titik-titik penghubung dalam WAN cloud. Fungsi WAN. 1. Mengintegrasikan dan menghubungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. 2.
mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. 3. Meningkat efisiensi dan perpindahan arus informasi. 4. Menghemat biaya operasional. 5. Mencegah miskomunikasi. 6. Mendukung operasional dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Kelebihan dan kekurangan WAN. Yang pertama, kelebihan WAN. Semua orang di jaringan dapat menggunakan data yang sama. 2. Mempunyai sistem jaringan yang besar hingga dapat menjangkau seluruh dunia. 3. Terkoneksi internet, transfer file pada tempat yang jauh bisa dilakukan secara cepat. 4. Dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Kekurangan WAN. Yang pertama, biaya operasional mahal karena maintenance-nya sangat luas. 2. Dan hal setting WAN sulit dan rumit, dan alat-alat yang diperlukan sangat mahal. 3. Perlu firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan. 4. Rentan hacker atau ancaman dari luar. Sekian dari saya, Nanda Riki Putra Pratama. Dan saya Muhammad Hanif Anajar. Salam Sarangeo. Sarangeo.